Kawan-kawan, melanjutkan tadi saya potong waktu breaknya di sesi kedua, di mana kita sudah menghadirkan, dalam hal ini DPP SPN menghadirkan narasumber dari Celios. Kebetulan Mbak Diana, Mbak Dia dari Desk Ekonomi Digital Celios. Nah, karena saya tidak memegang CV-nya, biarkan beliau memperkenalkan sendiri. Tapi sebelumnya tepuk tangan untuk Mbak Dia. Terima kasih Mbak Dia sudah hadir, kan ya. Nah, untuk mempertegas dan memperjelas Mbak, karena mohon maaf, aku kemarin nggak minta CV-nya ya. Jadi khawatir kesulitan memperkenalkan nih, jadi sebaiknya Mbak Dia aja memperkenalkan. Tapi bahwa sesi ini kita akan membahas tentang tinjauan kritis ya terhadap peluang Danantara dalam kesejahteraan pekerja dari perspektif Celios tentunya sebagai lembaga riset juga kan. Nah, ini di sini Mbak Dia, silakan saya berikan waktu untuk memperkenalkan dan mengeksplor terkait. Terima kasih. Terima kasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu semua. Terima kasih atas undangannya. Perkenalkan, saya Dia Ayu. Di sini saya peneliti dari Center of Economic and Law Studies atau CELIOS. Saya di sini itu sebagai peneliti political economy, tapi sedang ada di desk dari ekonomi digital. Sebelumnya saya menggantikan Mas Bima Yudhistira, Direktur Ekonomi, Direktur CELIOS sendiri, dan meminta mohon maaf tidak bisa hadir. Dari sini saya coba memaparkan bagaimana sih kondisi ekonomi kita sebenar-benarnya real di lapangan, dan juga karena Indonesia ini sekarang punya seperti halnya dana abadi, pusat dana abadi dari atau kita kenal sebagai Danantara yang nantinya sebagai pusat pengelolaan investasi tidak hanya BUMN, tapi katanya mau juga menggandeng perusahaan-perusahaan swasta untuk lebih ekspansi dalam pembukaan lapangan pekerjaan. Dan juga bagaimana titik kritis dari Serikat Pekerja Nasional ini bisa dilibatkan atau bisa mendorong adanya transparansi dari Danantara itu sendiri yang mengelola investasi sampai 16.000 triliun di Indonesia. Boleh next? Iya Bapak dan Ibu, kalau misalnya kita tahu kemarin BPS itu tuh pernah bilang katanya pertumbuhan ekonomi kita 5,61%, bahkan lebih tinggi dibandingkan tahun 2024. Tapi ketika CELIOS melakukan pertemuan dengan Dewan Ekonomi Nasional, tapi ternyata pertumbuhan dari penyerapan lapangan pekerjaan itu nggak ada. Sebenarnya pertumbuhan ekonomi ini tingginya di mana? Ternyata BPS juga mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi itu kebanyakan dari pengeluaran pemerintah, seperti halnya MBG, Koperasi Desa Merah Putih, dan juga salah satunya impor mobil untuk MBG itu sendiri dari India. Padahal kenapa kita nggak coba aja untuk menggunakan produk-produk lokal seperti itu? Kenapa harus diproduksi maupun diimportasi itu sendiri? Nah, jadi pertumbuhan ekonomi ini diakui oleh pemerintah tidak menciptakan lapangan pekerjaan. Lebih banyak pertumbuhan ekonominya dari pengeluaran pemerintah. Sebenarnya untuk pertumbuhan ekonomi, ini harusnya kan membuka lapangan pekerjaan, membuka sektor-sektor lapangan pekerjaan baru. Bukannya malah adanya PHK dan juga stagflasi dan inflasi yang semakin meningkat. Next. Nah, ini dia untuk targetnya, pemerintah itu menargetkan bahwa pertumbuhan ekonomi tahun ini 5,4%. Padahal pemerintah ini harus sadar kalau pertumbuhan ekonomi itu musiman. Di musim yang kemarin kuartal 1 sampai bulan April itu adanya lebaran, mudik, dan juga adanya Chinese New Year. Tapi kalau misalnya untuk kedepannya ini pasti akan tambah berat. Karena udah sekarang aja pemerintah itu udah defisit 0,92%. Padahal maksimal defisit itu 3%. Kalau kayak gini, otomatis nanti banyak subsidi-subsidi untuk Bapak Ibu, untuk kita semua, terutama BPJS Kesehatan, ketenaga kerjaan, itu yang akan dipangkas. Sedangkan banyak sekali program-program pemerintah ini yang cukup besar, dananya ini besar dan panjang sampai tahun 2029 mendatang. Next.
Nah, kalau misalnya kemarin tuh saya nanya, suka iseng kalau misalnya lagi naik Gojek atau Grab gitu, Pak gimana sih keadaan sekarang, kalau misalnya mereka bilang kayak cukup sepi untuk penumpangnya, nggak serame kayak tahun-tahun yang kemarin, karena banyak sekali ada tekanan inflasi pangan, jadi otomatis orang-orang dibandingkan naik Gojek lebih baik untuk mereka beli konsumsi untuk keluarganya masing-masing. Nah, di indeks keyakinan konsumen ini tuh kebaca banget Bapak dan Ibu, ini tuh dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Pertumbuhan ekonomi memang naik 5,6%, tapi indeks keyakinan konsumen itu stagnan bahkan menurun. Nah, apa sih kaitannya pertumbuhan ekonomi sama indeks keyakinan konsumen dari Bank Indonesia? Nah, dengan indeks keyakinan konsumen ini, mereka tuh bilang kalau misalnya saya nggak ada kepercayaan diri buat mengeluarkan uangnya untuk misal jalan-jalan ke mall, makan di luar, bahkan untuk nabung untuk 1 tahun ke depan pun saya nggak yakin saya bisa. Mungkin ini uangnya tuh cuma habis untuk konsumsi rumah tangga aja kayak gitu. Nah ini kok terbalik, harusnya kan kalau pertumbuhan ekonomi di bawah itu berputar, UMKM sejahtera, dan juga kita itu nggak ragu-ragu lah untuk Sabtu Minggu keluar cari makan ataupun jalan-jalan bawa keluarga, bukan cuma yang rojali aja, rombangan jalan beli atau ngeliat-liat gitu. Nah, tapi kenapa kayak gitu? Iya, jadi berasa banget ya Bapak Ibu kalau misalnya keluar kayak gitu. Lebih daripada buat makan di luar, mending masak aja kayak gitu. Next. Nah, tapi yang lebih parah, USD ini tuh udah bukan 17.000 lagi, ini sampai bulan Januari awal. Nah, udah sampai bulan April, Mei ini udah sampai 18.000. Dan parahnya kalau misalnya Pak Bro bilang kayak orang desa itu nggak pakai dolar, salah kayak gitu, salah. Bapak Ibu kerja di swasta, investornya itu nggak cuma di Indonesia, tapi dari juga investor luar negeri yang menanamkan modalnya di perusahaan yang Bapak Ibu sedang kerja. Kalau misalnya keadaan ekonomi lemah, mereka bisa aja pergi dari Indonesia dan ke negara-negara seperti halnya Vietnam, Filipina, dan juga Malaysia yang regulasi pemerintahan ini lebih stabil. Mereka itu lebih mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi dibandingkan dengan program-program yang politika 5 tahunan. Nih, pada tahun 2022 saya inget banget, waktu itu dolar sempat naik, tempe hilang di mana-mana. Sekalinya ada satu papan 15.000. Ibu saya tuh sampai bilang kayak, ini mahal banget sekalinya ada di pasar kayak gitu. Ini bisa kejadian karena 80% kedelai kita masih impor, bayarnya pakai dolar. Dan juga pasti Bapak Ibu sekarang tahun lalu mungkin ada yang namanya subsidi listrik. Ada yang dapat nggak Bapak dan Ibu di sini subsidi listrik? Nah, ada yang ada yang enggak. Tapi kalau misalnya pun nggak dapat nih Bapak dan Ibu, subsidi listrik itu dibayarnya pakai dolar. Jadi otomatis walaupun Bapak dan Ibu nggak dapat subsidi listrik, kalau misalnya dolar naik, otomatis listrik dan Bapak Ibu akan naik 2-3 kali lipat. Entah itu di akhir tahun ini atau tahun depan. Sama seperti halnya Bapak dan Ibu beli LPG. Nah, LPG dan gas kita ini dibayarkan negaranya itu pakai dolar. Jadi kalau misalnya gas 3 kiloan atau yang gas pink atau yang biru itu naik harganya, itu jangan semata-mata kayak oh emang naik kayak gitu, enggak. Ini ketidakmampuan negara untuk mengontrol rupiah yang lemah, makanya semuanya naik. Itu bukan cuma ada kayak oh cuma orang-orang yang atas saja yang ngerasain, enggak. Yang paling terkena tuh kita, rumah tangga kayak gitu. Karena kayak gaji kita segitu-gitu aja, tapi inflasi itu makin tinggi. Pangan mahal, tempe naik, tahu naik, bahkan gas LPG pun yang sehari-hari kita pakai buat masak itu juga akan ikutan naik. Itu akibat dari adanya nilai tukar dari dolar ke Indonesia itu yang semakin lemah. Next. Nah, ini indeks pelemahan mata uang. Kalau Pak Prabowo bilang kayak nggak cuma kita sendirian kok yang lemah, semuanya juga lemah di ASEAN, enggak, Indonesia doang. Malaysia, Singapura, bahkan Thailand pun itu masih kuat dibandingkan Indonesia. Indonesia itu makin naik tiap bulannya, makin lemah istilahnya. Sedangkan negara-negara lain itu makin kuat terhadap dolar. Makanya kalau misalnya Bapak dan Ibu baca di Facebook, banyak banget turis Malaysia itu yang sering datang ke PIK. Belanja mereka ke Senayan. Karena tuh barang-barang branded dan mahal di Indonesia hitungannya lebih murah. Karena kurs kita lemah.
Jadi mereka memanfaatkan hal tersebut untuk datang ke Indonesia. Ya memang mereka akan menguntungkan sektor pariwisata, sektor penerbangan, tapi kembali lagi yang terkena dampak pertama itu kita, sektor tenaga kerja, ibu rumah tangga, dan juga para kelas menengah dan bawah. Next. Nah, ini inflasi tahunan mengalami kenaikan. Inflasi itu dipatok per tahun itu 3%. Kenapa sih inflasi itu makin naik? Yang pertama karena adanya MBG. Kenapa kok bisa MBG kayak gitu? Bukan Mas Bahlil ganteng ya Bapak Ibu. Ini makan bergizi gratis. Diulang Pak, diulang, kita rekam dulu Pak. Iya, kenapa sih Bapak dan Ibu inflasi ini tuh berasa banget? Nah, istilahnya kayak gini, kenaikan gaji Bapak dan Ibu ini setiap tahunnya, termasuk saya, misal kalau misalnya ikutin UMR, itu kenaikan gajinya cuma 1%. Kenaikan inflasi pangan, kenaikan harga ibu beli beras, bapak ibu beli beras, beli tempe, ayam, protein, telur, itu kenaikannya 2-3%. Jadi gaji kita ini nggak bisa mengikuti kenaikan harga. Nah, apalagi karena adanya MBG. Karena kan mereka itu langsung para supplier SFPG ini ambil ke produsen ke tahap pertama. Mereka tuh udah nawar lagi dengan harga yang tipis, ya, dengan margin tinggi. Nah, ketika sampai kita ke masyarakat, ke pasar, kita rebutan. Karena udah, istilahnya tuh udah habis sama orang MBG. Dan dimahalin di pasarnya, kayak gitu. Makanya adanya inflasi pangan. Dan bahkan kemarin tuh saya ngecek ke BPS, biasanya kalau misalnya harga cabai naik itu kan cuma mau kayak lebaran atau kayak ada mau tahun baru gitu kan ya Bu. Tapi ini minggu lalu kenaikan cabai itu per kilonya sampai 7.000 di 280 kabupaten kota. Yang mana kayak kita tuh lebaran udah lewat, Idul Adha udah lewat, tapi kok kenapa masih naik kayak gini? Ini salah satunya kita rebutan sama kayak tadi perusahaan-perusahaan besar. Ya, protein naik, padahal kan katanya kan untuk mengurangi stunting. Sebenarnya kan stunting itu kan dibutuhkan protein dari umur 1000 hari pertama kayak gitu, bukan ke anak SD atau SMP kayak gitu. Betul, apalagi SMA. Dan bahkan kan katanya mau ada MBG di Arab kayak gitu. Saya kayak ada tambah, wah banyak pengeluaran pemerintah lagi, kenapa nggak diarahkan untuk subsidi-subsidi yang tepat kayak gitu. Next. Biar banyak lubang. Nah, ini dia yang bisa kita pelajari kalau misalnya terkait dengan serikat pekerja. Gimana sih kondisi tenaga kerja di Indonesia ini sebenarnya? Next. Nah, pada akhir tahun kemarin, Seleos ini mengadakan sebuah FGD dengan Apindo, Asosiasi Pengusaha Indonesia, dan juga Kemenaker. Pas dibuka datanya, perbedaan data ini jauh banget. Bahkan Kemenaker ini nggak mau buka data PHK untuk tahun 2026. Katanya bikin investor nanti malah mau kabur. Atau bikin para pengusaha ini nggak percaya lagi sama pemerintah. Padahal kalau misal PHK ini ketahuan jumlahnya, ini kan juga harus bisa menjadi kebijakan dari pemerintah. Bagaimana bantalan sosial bantuannya seperti apa kalau mereka di PHK. Dan bagaimana mereka reskilling atau upskilling kalau misalnya tidak cocok lagi skillnya untuk match di perusahaan-perusahaan itu. Tapi Apindo tuh bilang kenaikannya itu jauh banget, perbedaannya sampai 20.000, 30.000 jiwa untuk PHK. Kenapa Kemenaker hanya yaudah di poinnya cuma 88.000 kayak gitu, nggak pernah di atas 100.000. Padahal Apindo yang jelas-jelas menghimpun seluruh perusahaan Indonesia ini udah bilang kalau itu kenaikan PHK-nya dari tahun 2025 ke 2024 tuh udah sampai 50%. Ada apa sebenarnya kayak gitu? Next. Nah, ini pengangguran terselubung. Ujung-ujungnya mereka nih balik lagi ke sektor informal. Mereka jadi Gojek, mereka jadi buruh yang mereka tuh sama sekali pendapatan bulanannya nggak tetap. Mereka nggak dilindungi, mereka nggak bisa punya status apakah mereka pekerja ataupun mereka mitra kah kayak gitu. Dan jadi mereka tuh nggak punya masa depan kayak gitu. Pemerintah tuh gagap di sini untuk menanganinya. Bahkan mereka tuh nggak fokus, kalau mereka bilang kayaknya UMKM tuh penyumbang terbesar di Indonesia. Dan bahkan info tenaga kerja informal itu lebih dari 60% di Indonesia. Tapi pengangguran terselubung ini akhirnya nggak dihiraukan, nggak diberikan bantuan atau tidak diberikan pelatihan yang cukup memadai untuk mereka tuh bisa masuk ke industri formal. Next. Nah, ini dia kondisi penduduk usia produktif yang informal.
lebih banyak informalnya dibanding formal. Tadi karena mereka susah masuk ya, mereka bingung kalau misalnya udah di PHK dari industri misalnya tekstil, garmen atau alas kaki, mereka tuh harus kemana? Karena misal satu desa itu udah nggak ada lagi pabriknya, atau udah diambil alih, atau investornya pergi dari luar Indonesia. Mereka bingung dan pemerintah pun nggak punya akses untuk memberikan bantuan. Dan bahkan saya pernah ngobrol-ngobrol sama asosiasi Pemprov. Sekarang itu Pemprov itu udah nggak banyak dapat kucuran uang dari pemerintah pusat karena sudah dipotong efisiensi untuk tadi program-program yang MBG, Koperasi Desa Merah Putih, yang strategik nasional itu. Padahal kita sebagai pekerja itu perlu ada perlindungan. Makanya kalau misal kemarin Seskap Teddy bilang kunjungan Pak Prabowo itu bawa 2.400.000 triliun untuk masuk investasi ke Indonesia untuk buka lapangan pekerjaan. Tapi nyatanya setelah dibuka, pemodalan asing itu cuma 900 triliun yang ada yang masuk. Kayak gitu. Ini ada miskonsepsi dan juga istilahnya kayak hoax dari pemerintah itu sendiri. Kayak gitu. Bahkan nggak terasa real di masyarakat dan emang udah diakui oleh pemerintahnya kalau misalnya emang nggak ada lapangan pekerjaan yang tercipta gitu. Next. Nah, ini yang tadi saya bilang, kenaikan gaji kita semua ini dengan inflasi di Indonesia ini nggak setara. Kenaikan gajinya itu misalnya rata-rata gaji itu yang garis orange dan juga pertumbuhan ekonomi itu emang lebih tinggi. Tapi tadi inflasi jauh lebih tinggi lagi. Inflasinya itu bisa sampai 2,61%. Kenaikan gajinya itu cuma 2,29%. Di sini gapnya itu yang nggak bisa kita mengisi kekosongan. Yang mana kayak kita tuh terfokus kalau misalnya ya udah kita memenuhi kebutuhan harian aja. Untuk ke depan 1, 2, 3 tahun lagi kita belum confidence, belum cukup pede buat nabung untuk memikirkan nanti. Oh anak saya sekolah harus sekolah yang paling bagus kayak gitu. Ini indeks keyakinan konsumennya itu nggak bisa dipegang oleh pemerintah. Jadi istilahnya kayak kita udah kerja capek-capek, bahkan ada yang pekerjaannya lebih dari 48 jam seminggu, tapi gajinya segitu-gitu aja. Dan bahkan untuk belanjanya lagi, dia kok makin hari saya dapat cabai harga mahal, tapi kok dapetnya makin dikit kayak gitu. Ini akibatnya. Kenapa tadi pemerintah tuh nggak adanya subsidi ke masyarakat kayak gitu. Next. Nah, rata-rata gaji karyawan itu hanya di angka 3,3 juta per bulan. Celios sudah mengeluarkan laporan ketimpangan terkait kekayaan para 50 orang terkaya di Indonesia, termasuk Pak Prabowo, urutan kaya ketiga di Indonesia, dan juga pekerja buruh. Bisa baca laporannya Bapak Ibu di website Celios. Nah, ini ada sesuatu yang mengagetkan. Ini 3,3 juta per bulan. Jadi setiap detik orang terkaya Indonesia setiap detik itu mendapatkan 9 juta. Sedangkan buruh itu setiap detiknya itu hanya mendapatkan 9,5 perak. Untuk kenaikannya. Ada laporan lengkapnya di laporan ketimpangan. Itu kenapa kalau misalnya orang habis menjabat pasti kenaikannya itu tinggi banget kayak gitu. Karena itu kenaikan per detiknya aja bisa sampai jutaan. Iya, dari kita mencatat dari angka HPN, dari laporan kekayaan para pejabat negara. Drastis Bapak, kayak gitu. Jadi bisa dibayangkan perak ke juta itu cukup tinggi. Sedangkan kita yang kerja untuk membangun pertumbuhan negara, kita yang bayar pajak untuk membiayai mereka. Kita biayai beras mereka, mobil mereka, bensin, kan itu kan dari anggaran APBN. Yang mana APBN itu dari pajak kita semua. Bapak dan Ibu gajinya masih dipotong pajak, kita jajan pun masih ada PPN 11% kayak gitu. Betul, semuanya semua dipajakin. Next. Nah, ini hidup dan gaji, bukan hidup dan mati. Tadi, iya, karena banyak banget para pekerja yang kerjanya itu di atas 48 jam per minggu, tapi lagi-lagi masih ada yang kerjanya di bawah UMR, masih banyak. Kayak gitu. Dan potensi pelanggaran hak upah minimumnya ini kan makin jelas. Tapi kenapa pemerintah ini sampai sekarang kayak kabur-kaburan? Di mana perlindungan hubungan industrial yang ada, kayak gitu, perlindungan pekerjanya.
ini kan juga perlu harus ditopang kayak gitu. Kalau misalnya nggak ada pekerja, siapa yang mau nyumbang pajak untuk penerimaan negara, untuk program-program pemerintah yang besar itu, MBG, Kopdes itu siapa kayak gitu. Next. Nah, tadi saya ngobrol sama bapak-bapak pengurus PSN, kalau misalnya banyak banget orang termasuk yang baru lulus SMK, kuliah, itu mereka tuh harus nunggu waktu 9 bulan. Kalau misalnya mereka mau dapat kerja sekarang, bahkan lebih 9 bulan kayak gitu, rata-rata 9 bulan kalau mereka mau dapat kerja. Ini riset dan kita ambil datanya itu dari Sakernas, dari surveinya BPS kayak gitu. Kita olah datanya, rata-rata mereka tuh 9 bulan. Berarti produksi anak. Next. Nah ini rentana tenaga kerja di Indonesia. Kalau misalnya perlindungan tadi, jaminan sosial, BPJS tenaga kerjaan, kesehatan, ini tuh belum adanya hak yang setara dan adil di Indonesia. Contohnya aja, banyak pekerja lebih dari 29% itu yang belum punya BPJS kayak gitu. Terus pelatihan K3 masih kurang, dan juga adanya tingkatan akses dari kemudahan dan juga untuk kesehatan itu masih rendah. Next. Dan bahkan kalau misalnya keadaan kayak gini aja pemerintah nggak ngapa-ngapain, pada tahun 2030 itu cuma hanya 58,8% aja pekerjaan perusahaan yang punya jaminan hari tua kayak gitu. Karena setiap tahunnya itu jaminan hari tua yang disediakan oleh pemerintah dan juga para perusahaannya itu semakin turun. Pada tahun 2022 itu 98% pekerja punya jaminan hari tua. Tapi pada tahun 2024 hanya 81. Kalau penurunannya seperti ini terus, tadi 2030 tuh di antara para pekerja bapak dan ibu dan bahkan saya cuma 58% aja yang punya jaminan hari tua. Kayak gitu. Dan bahkan kan di Indonesia ini kalau misalnya udah di atas umur 55, 60 dianggap kan gak bisa ngapa-ngapain. Gak ada lapangan pekerjaan, beda sama negara-negara maju kayak gitu. Mereka masih diberikan kesempatan misalnya untuk mengabdi, untuk kembali lagi, untuk sekedar jadi customer care atau customer service kayak gitu. Mereka masih ada tempat kayak gitu. Sedangkan kita kalau misalnya udah di atas 55 tahun udah dianggap lansia yang nggak punya produktivitas dan bahkan nggak bisa dilindungi sama pemerintah jaminan hari tuanya kayak gitu. Jadi rongsokan nih. Mana nih? Next. Nah ini ketimpangan. Jadi kita kemarin serius terkait tadi yang tadi kalau misalnya setiap per detik orang kaya dapat 9 juta sedangkan buruh dapat cuma 9 perak. Dan kalau misalnya dikolektifkan 50 orang terkaya di Indonesia termasuk tadi para pejabat-pejabat itu sama dengan kekayaan 50 juta masyarakat di Indonesia. Kayak gitu. Karena ini timpang banget kekayaannya. Nah, pertumbuhan rata-rata peningkatan kekayaan orang pejabat-pejabat di Indonesia itu kekayaannya meningkat 236% per tahun. Bayangkan mereka menjabat 5 tahun, otomatis kekayaannya 1000 kali lipat dari mereka saat dipilih kayak gitu. Next lagi mas. Nah, ini potret kemiskinannya. Ini dia potret kita. Sayang banget Bapak dan Ibu kalau misalnya kita tahu 10 juta orang masyarakat di Indonesia ini turun kelas, bukan lagi kelas menengah. Mereka turun ke kelas menengah bawah kayak gitu selama 5 tahun ke belakang, terakhir tahun 2025. Dan ini adalah ketidakmampuan pemerintah untuk menjaga para kelas menengah ini untuk tetap dapat mengeluarkan uangnya untuk perputaran ekonomi maupun UMKM itu sendiri. Dan juga ini adalah akibat kalau misalnya regulasi dan tata kelola ini tuh nggak prudent atau kayak ganti-ganti terus kayak gitu, otomatis investor tuh nggak percaya. Jadi kalau misalnya belajar di ilmu ekonomi, para investor itu suka resiko, karena resiko itu bisa dihitung dan resiko itu bisa tahu kalau misalnya resikonya berhasil ditangani, mereka akan untung, dividennya akan besar. Tapi kalau di Indonesia,
adanya uncertainty atau ketidakjelasan pemerintah dalam tata kelola. Investor itu nggak suka ketidakjelasan. Kayak hari ini kayak waktu itu Undang-Undang Cipta Kerja, saya itu masih mahasiswa tahun 2019. Saya ikut demo yang mana Undang-Undang Cipta Kerja itu disahkan malam hari Minggu kayak gitu. Lagi COVID kayak gitu, lagi COVID. Dan berubah lagi tahun 2022. Berubahnya di tahun 2019, 2020, 2022 itu cepet banget. Investor tuh nggak suka. Ini yang bikin mereka tuh pergi dari Indonesia. Nggak bisa dibaca mereka akan untungnya gimana, akan ruginya gimana. Sedangkan para buruh dan pekerja ini lihat inflasi makin tinggi, gaji saya harus naik. Otomatis para serikat pekerja juga mengajukan advokasi untuk kenaikan gaji. Karena udah nggak sanggup lagi dengan kenaikan inflasi pangan tadi. Nggak bisa dong kalau misalnya di pasar harga naik, harga misalnya kontrakan naik, sandang pangan bapak naik, tapi kita harus bekerja keras tanpa adanya kenaikan gaji. Itu kan juga menekan para investor yang nggak ada nih kepastian ini negara kayak gitu, tapi juga banyak buruh dan pekerja yang juga harus kompornya ngebul gitu kayak gitu. Ya bingung juga investor kayak gitu. Next. Nah ini kemiskinan desa ini lebih besar daripada kota. Jadi benar, di desa itu mereka itu akan berbondong-bondong ke kota karena ngeliat kayak desa itu dipandang nggak ada kayak potensi-potensi ekonominya. Ketika dia pindah ke kota, sayangnya mereka terjebak ke pekerjaan informal. Tadi otomatis jadi tukang Gojek, Grab gitu, ataupun mereka jadi buru-buru lepas kayak gitu. Dan masalahnya itu tadi kepemilikan lahan, pendapatan dan pertanian. Pertanian kita aja kan banyak digusur untuk jadi perumahan, ataupun pertanian ya industri, ataupun ditanami sawit kayak gitu. Pun ada food estate di Papua. Papua masa ditanamin beras? Kan harusnya kan bukan untuk beras, itu tanahnya untuk umbi-umbian. Pemetaan geologinya ini pemerintah itu kurang tepat. Mereka itu ngelihat kayak ada lahan kosong dibabat ditanami bisa jadi uang kayak gitu. Udah masuk dalam ganja nggak sih? Kayak gitu. Jadi inilah ketidakmampuan pemerintah untuk menangkap potensi ekonomi di daerah-daerah lokal kayak gitu. Harusnya kan potensinya diberikan insentif, diberikan bantuan agar tuh daerah-daerah lokal bisa mengembangkan ekonominya sendiri dan para pekerjanya nggak lari ke kota dan ngumpul di misalnya Jabodetabek aja kayak gitu. Sedangkan Jabodetabek itu juga nggak ada penyerapan pertumbuhan lapangan pekerjaan kayak gitu. Otomatis jadi akan multiplier efeknya, kejahatan meningkat, kemiskinan meningkat. Bahkan kalau misalnya dilihat beberapa ibu banyak tuh jambret-jambret viral di sekitar Bundaran HI, di Sudirman udah banyak yang handphone, begal itu udah banyak sekarang. Next. Nah, ini dia pengeluaran masyarakat ini semakin timpang. Jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu tahu, kalau misalnya gaji yang kita dapatkan nggak semuanya kita bisa konsumsikan secara langsung. Nggak bisa langsung kita misal untuk kebutuhan-kebutuhan yang senang-senang atau hura-hura. Pasti kan ada kebutuhan lain, misal bayar rumah, kontrakan, air, listrik, pendidikan, dan kesehatan sekolah anak kayak gitu kan. Jadi yang kesisa untuk misalnya makan di luar, untuk yang rekreasi itu kan semakin sedikit. Nah ini kenapa jadi semakin timpang pengeluaran masyarakat terhadap gaji. Next. Nah ini dia corruption index di Indonesia atau indeks korupsi di Indonesia itu semakin tinggi. Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah itu juga semakin melemah. Tapi herannya kemarin itu baru rilis kepercayaan masyarakat terhadap Prabowo Gibran itu 77% kayak gitu. Iya itu ironi karena kepala BGN dan kroni-kroninya belum ditangkap. Tapi habis itu ada survei kepuasan kayak gitu. Dan bahkan kayak maksud saya kayak ini tuh bukan cerminan keadaan by design, bukan cerminan keadaan Indonesia sekarang. Bapak Ibu bayangkan, mereka akan dapat uang dari MBG 1 miliar setiap minggu kayak gitu. Iya per hari 1 miliar per hari kayak gitu.
Dan juga kemarin wamen imigrasi ditangkap itu 100 juta setiap hari Jumat mereka dapat. Iya, ini tuh kolaborasi antara inkompetensi dan haus rakahnya dari para pejabat-pejabat yang mereka itu nggak menjabat selama 3 periode, kan tidak benar ya Mbak, kayak gitu. Makanya iya, korupsinya ini semakin meningkat, tapi kenapa survei kepuasannya meningkat kayak gitu kan? Next. Nah, negara semakin gak demokratis. Kalau Bapak dan Ibu perhatikan, kalau misalnya dulu pasti Bapak dan Ibu tuh nggak nyangka kalau Gubernur DKI Jakarta Pak Pramono Anung itu sekretariat kabinet selama 2 periode Jokowi. Nggak nyangka kan, misalnya kayak nggak pernah kelihatan kayak gitu. Kok sekarang Teddy dia sekretariat kabinet tapi ada muncul mulu kayak gitu. Nah ini negara semakin gak demokratis. Teddy itu merangkap semuanya. Kayak dia klarifikasi untuk pengeluaran negara, dia juga klarifikasi untuk keadaan negara saat ini. Ini yang membuat negara tidak demokratis. Harusnya orang-orang yang bisa, mampu dan kompeten yang ada di tatanan pemerintahan. Kayak gitu. Ini tuh seakan-akan kebijakan itu dimonopoli oleh pemerintah, dan juga kebijakannya ini tuh Pak Prabowo ngomong apa langsung dibikin hari itu juga kayak gitu. Harusnya kan nggak boleh, harus melihat dulu dengan rancangan anggaran negaranya seperti apa, kemampuan fiskal negaranya seperti apa kayak gitu. Next. Nah ini tadi Bapak dan Ibu, harga minyak. Tadi harga minyak ini tuh nggak cuma buat BBM aja kayak gitu. Di Selat Hormuz ini tadi ada yang tadi buat listrik dan LPG juga. Jadi kalau misalnya harga minyak semakin naik dan juga rupiah lemah, ya bukan nakut-nakutin, kan pemerintah bilang ini tuh para ekonom atau peneliti tuh nakut-nakutin aja. Enggak, tapi emang akan kejadian kalau terus-terusan kayak gini dan negara nggak mampu. Subsidi listrik dan subsidi LPG ini sendiri tuh bakalan berkurang dan kita bakal merasakan. Walaupun pemerintah bilang nggak bakalan naikin harga LPG atau nggak bakalan naikin harga BBM, tapi itu akan semakin hari akan semakin meningkat tekanannya ke negara. Next lagi. Nah ini tadi kita ngomong tentang Danantara. Sebenarnya apa sih yang bisa SPN ini menjadi titik kritis ataupun menjadi atau kolaborator dari Danantara sendiri. Danantara itu mengelola lebih dari 1.040 miliar US dollar atau sebanyak 16.000 miliar rupiah kayak gitu. Dan ini tuh mereka bilang mereka itu nggak akan hanya mengalokasikan investasinya itu hanya ke BUMN, tapi BUMN itu akan menjadi co-investment atau joint venture ke perusahaan-perusahaan swasta atau investor untuk membuka banyak lapangan pekerjaan dan juga membuka sektor-sektor produktif baru katanya kayak gitu, dan terutama di sektor prioritas seperti waste to energy, pusat dasar, industri kimia dasar, agriculture, sama industri pertambangan. Yang katanya kita mau bikin baterai EV di Indonesia untuk Hyundai, untuk banyak produksi mobil listrik lainnya di Indonesia. Dan juga kebijakan investasinya ini tuh pasti akan mengaruhi industri dan juga hubungan kerja. Nah, kenapa sih kalau misalnya Danantara ini terlalu kuat? Bu Sri Mulyani tuh bilang kalau misalnya itu bakal jadi crowding out investation kalau misalnya terlalu kuat. Kenapa? Karena ini negara istilahnya akan menguasai semua perusahaan-perusahaan. Otomatis nanti investor-investor asing dan perusahaan swasta ini akan mikir lagi, kalau misalnya negara mampu berinvestasi lebih banyak dan saya kalah, otomatis ini antara di hijack ataupun disatukan, dikolaborasikan, ditarik ke BUMN atau BUMDes ataupun dihilangkan yang nantinya akan PHK kayak gitu. Tapi walaupun Danantara bilang gak akan adanya PHK, tapi para ekonom-ekonom mengkhawatirkan adanya PHK massal kayak gitu. Karena kan gak semua industri itu bisa bertahan. Contoh tekstil, yang padahal tekstil itu industri yang ekspor ke US itu banyak pada tahun 2025, bahkan surplus ekspornya ke Amerika Serikat. Nah, tapi kalau misalnya pemerintah nggak punya insentif bagi perusahaan, misal adanya pemotongan pajak ataupun adanya pemberian insentif untuk para pekerja, itu kan juga kan memberatkan perusahaan swasta dan investor, yang otomatis kayak
ya udah mau nggak mau harus PHK kayak gitu. Next. Nah, manfaat dan peluang diantaranya itu pertama tadi ada co-investment and joint venture. Kayak tadi kemitraan strategis agar swasta itu mau gabung ke perusahaan BUMN. Tapi kembali lagi, sampai saat ini Danantara itu belum membuka skema roadmap-nya itu seperti apa untuk berkolaborasi dengan swasta. Entah itu mereka akan sharing dividen atau pembagian laba, ataupun mereka juga akan membuka pelatihan bagi para pekerjanya atau seperti apa. Itu belum ada roadmap yang utuh. Yang jelas. Betul. Yang kedua ada multiplier effect. Karena setiap investasi itu industrinya harus tumbuh, harus membuka lapangan pekerjaan. Tapi sampai sekarang aja Danantara ini belum kelihatan arahnya mau kemana. Kayak gitu. Bilang mau ke energi. Tapi energi yang seperti apa dan perusahaannya itu seperti apa, kemana? Mau ke Adaro kah ataupun ke perusahaan swasta yang mana? Ini kan belum ada. Sampai sekarang ini Danantara tuh masih sibuk ke luar negeri untuk cari investor-investor asing untuk bawa balik pendanaan ke Indonesia. Tapi sampai sekarang belum ada jelas mau kemananya. Nah, ketiga, Danantara ini diharapkan menjadi pionir sektor padat modal dan teknologi. Kan kita nggak mau kalau misalnya Danantara itu menguasai sumber daya manusianya sendirian. Kita nih sebagai pekerja swasta misal nggak dikasih pelatihan, nggak dikasih misalnya misal pendanaan lebih untuk mengembangkan skill kita kan juga nggak mau. Otomatis kalau misalnya kita nggak dikasih kesempatan untuk pengembangan skill, kita akan tersingkirkan kayak gitu. Otomatis ujung-ujungnya akan PHK lagi kayak gitu. Yang keempat ada revitalisasi distress asset atau aset-aset yang macet dan mati, itu perusahaan-perusahaan swasta yang dinilai sama Danantara ini bermasalah. Nah, sampai sekarang belum ada penilaian apa sih yang dimaksud Danantara untuk perusahaan-perusahaan yang bermasalah atau aset-aset yang terganggu kayak gitu. Nah, kalau misalnya penilaiannya hanya sepihak dari Danantara, ini kan juga akan mengganggu para investor kayak gini. Kok saya dapat nilainya jelek kayak gitu, padahal dirasa saya masih mampu untuk membiayai perusahaan saya kayak gitu. Nah, ini SPN juga kalau misalnya Danantara mau melakukan revitalisasi terhadap distress aset, ini SPN juga bisa masuk sebagai kolaborator, sebagai advokat untuk Danantara. Seperti apa misalnya sektor-sektor yang dinilai rapuh ataupun sektor-sektor yang dinilai masih cukup kuat untuk mempertahankan misal labanya, dividennya, seperti itu. Next. Nah, ini risiko utamanya, persaingan yang tidak adil. Tadi, kalau misalnya Danantara memiliki sumber daya yang begitu besar, 16.000 triliun, mereka misalnya istilahnya mau quote unquote mau caplok perusahaan swasta, itu bisa banget Bapak dan Ibu. Bisa ganti nama, bisa ganti kepemilikan, tapi baik lagi, kalau misalnya nggak ada keadilan dalamnya, ini tuh permintaan pada perusahaan swasta itu hilang. Otomatis akan diakuisisi oleh pemerintah dan PHK lagi ujung-ujungnya. Yang kedua ada crowding out investasi. Itu yang tadi yang dibilang Ibu Sri Mulyani. Kalau misalnya semua perusahaan dikuasai oleh negara, oleh Danantara, para investor swasta itu akan kehilangan kepercayaan. Padahal kan untuk membangun sebuah perusahaan dan untuk mempertahankan perusahaan itu dibutuhkan kepercayaan. Kayak gitu. Ini juga bisa akan menjadi risiko utama Danantara. Tadi ada PHK dan juga pengusaha lokal atau UMKM terancam. Kayak tadi, kayak kemarin PPH Final UMKM udah difinalisasi dan secara permanen udah bukan 0,5% lagi. Untuk PT, CV dan BUMDes ini udah dikenakan 22%. Iya, bisa Ibu Bapak bayangin kalau misalnya punya UMKM. Misal laba kotornya itu 1 miliar, laba bersihnya itu 400 juta kayak gitu. Yang biasanya cuma bayar pajak 5 juta, ini tuh mereka harus bayar pajak sampai 28 juta. Bedanya sampai 23 juta. Padahal itu adalah UMKM. Hitungannya UMKM, padahal itu PT, CV ataupun firma. Ini juga akan mematikan kalau misalnya pemerintah ini tuh nggak sadar akan kekuatan besarnya Danantara. Dan Danantara ini sendiri menutup kemungkinan untuk bekerja sama dengan perusahaan swasta, UMKM maupun para pengusaha-pengusaha lokal di berbagai daerah. Next. Lalu apa sih yang bisa dilakukan SPN untuk Danantara ini sendiri? Karena kan kita tahu kalau misalnya Danantara ini baru belajar benchmarking atau baru belajar melihat nih di Singapura ada namanya Temasek kayak gitu.
baru ngeliat kayak gitu, baru belajar mau diimplementasi di Indonesia biar untung kayak gitu. Nah, semoga nggak cuma untungnya aja, tapi melindungi setiap para pekerjanya. Saya tuh agak iri sebenarnya sama Singapura nih Bu. Soalnya pas May Day kemarin, Perdana Menteri Singapura tuh nggak nanya MBG berguna atau enggak kayak gitu. Tapi Perdana Menterinya itu bilang, kita lagi dalam keadaan stagflasi global. Semuanya memang akan naik, tapi Perdana Menterinya ini bilang, saya nggak bisa menjamin akan menjaga setiap sektor pekerjaan Bapak Ibu, tapi saya bisa menjamin setiap pekerja mempunyai bantuan sosial. Kayak gitu. Perdana Menteri ngomong kayak gitu, saya iri kayak gitu. Kok presidennya nanya MBG di May Day kayak gitu? Di Hari Buruh Nasional nanya MBG, kok nggak memberi kejelasan nih yang betul, perlindungannya jelas mau ke arah kemana nih buruh mau dibawa kayak gitu kan. Nah oleh karena itu dibutuhkan SPN ini tuh harus menuntut transparansi pipeline investasinya kayak gitu. Kalau misalnya perusahaan-perusahaan yang Bapak dan Ibu bekerja dan juga ingin dikerjasamakan dengan Danantara, Bapak dan Ibu harus mengambil peran sejauh apa Danantara ini tuh akan berkontribusi ke perusahaan Bapak dan Ibu bekerja, dan sejauh apa manfaat dan juga apa timbal baliknya yang akan diberikan, terutama untuk kesejahteraan para pekerja. Yang kedua, transparansi laporan keuangan tahunan dan akuntabilitas tata kelola. Sampai sekarang Bapak Ibu, Danantara ini nggak punya laporan keuangannya. Kayak nggak dikasih tahu nih 16.000 triliun uangnya kemana, kayak gitu. Setiap tahunnya pengelolaannya uangnya kemana. Mereka tuh cuma punya diary Danantara. Diary kan anak SMP nulis kayak gitu. Kita kan butuhnya laporan keuangan yang bisa tahu kayak arus kas masuknya kemana, pencatatan akuntansinya kemana, kayak gitu. Ini kan yang dibutuhkan agar tuh masyarakat percaya dan masyarakat tuh mempunyai kayak percaya diri kalau Danantara ini akan berhasil kayak gitu. Terus yang ketiga ada due diligence sosial dan tenaga kerjaan. Kayak tadi kita tuh harus mastiin Danantara ini tuh apa sih gunanya untuk kesejahteraan para pekerja kayak gitu. Nggak cuma untuk memberikan laba ke pemerintah aja untuk program-program pemerintah, tapi timbal baliknya ke para pekerja itu apa? Apakah ada bantuan sosial, CSR-nya kayak gimana, kayak gitu. Dan yang keempat ada dorong dialog sosial dan pemantauan berbasis bukti. Tadi kalau misalnya laporan keuangan itu aja nggak diberi buktinya kayak apa kayak gitu. Bapak dan Ibu pun kalau misalnya mau dialog ke Danantara, mau kayak gimana nuntutnya, sedangkan laporannya aja nggak ada kayak gitu, bingung juga. Ada dibutuhkannya advokasi dan konsultasi antara Danantara dan juga SPN itu sendiri kayak gitu seperti apa. Dan yang keenam adalah dorong kajian bersama terhadap isu kritis dengan ketenagakerjaan. Misal Danantara itu punya tim, misalnya tim medianya, dia ada tim medianya dan media komunikasi bisa dikoordinasikan dengan SPN itu sendiri. Seperti apa kayak gitu. Untuk meminta kejelasannya, untuk meminta kayak isu-isu para pekerja dari SPN ini seperti ini kayak gitu, dijabarkan dan di matchingkan dengan yang ada di Danantara. Dan apa tujuan dan apa solusi yang bisa diberikan oleh Danantara itu sendiri. Masalahnya 16.000 triliun itu bukan angka yang kecil. Itu adalah angka investasi yang masuk ke Indonesia yang diharapkan membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap ya. Minum apa dulu yang atau disampaikan ya. Silakan minum dulu. Capek. Mantap sekali apa yang sudah dipaparkan, hasil riset dan temuannya dari Celios ya melalui Mbak Nia Ayu nih, dan membuka perspektif tentunya ya bagi kita, karena kita nggak pernah tahu tentang riset itu. Kita tahu garis besarnya bahwa kemiskinan di lingkungan pekerja itu sangat rentan sekali, tapi kita nggak pernah tahu bahwa ada angka-angka di situ dan tingkat kerentanan itu sejauh mana. Menyoal tentang temuan riset tentang kondisi kritis kita sebagai masyarakat Indonesia dengan data yang tentunya yang dipublikasikan dari pemerintah, terkesan dari penyampaian ini itu banyakkan hoaxnya. Ada banyak gap ya antara inflasi dengan kepercayaan masyarakat gitu kan.
kemudian juga dengan berbagai hal. Nah, menyangkut terkait dengan kebijakan yang ada di Danantara dan juga dengan persoalan yang tadi dipaparkan. Selamat datang Presiden KSPI Bung Said Iqbal beserta rombongan. Terima kasih sudah hadir di sini. Riri. Ada di sini semua. Ada kakak. Ya Om. Oh iya, salam buat Bang Iqbal. Iya, siapa? Oke. Oh, Pak Sumi. Iya, saya Sumi sehat itu. Maklum sudah tua mata. Iya. Lanjutkan dulu ya Bang, nanti habis ini. Silakan. Soalnya lagi buka diskusi Bang. Ya, siap. Ya, kawan-kawan, untuk termin pertama untuk mempercepat waktu, silakan saya buka dari sebelah mana dulu? Apa kita mulai dari ujung boleh? Mantap. Nah, ini Tadi satu lagi mana? Kan ada 3. Gak apa-apa kalau mau ngobrol bersama atau berdua ke depan bersama bertanya silakan. Ya, atau mau sweet siapa duluan silakan. Dulu dong. Gambreng. Coba Bung Adi di sana biar ada. Saya dulu nih. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terhormat Presiden KSPI Partai Buruh Muslim, terima kasih sudah hadir. Juga terima kasih Mbak Dia dari Jawa yang sudah menyampaikan pemaparan yang luar biasa. Dan kita akhirnya terbuka terkait kondisi ekonomi kita. Tapi saya lebih fokus kepada Danantara tadi yang disampaikan terkait dengan dana yang dikelola oleh Danantara sekitar 16.000 triliun itu. Apakah itu dana yang ada di BUMN yang diambil alih oleh Danantara ya, seperti Himbara, Pertamina, PLN, perusahaan besar itu, atau emang itu dividen yang ada di Danantara yang dikelola gitu. Kalau 16 karena kalau APBN ini cuma 4.000-an triliun ya, tapi ini 16.000 triliun. Apakah itu dana yang memang dana yang akan digelontorkan, diinvestasikan yang ada di swasta, ke depan itu ya, atau di BUMN, atau memang itu dana yang memang ada di BUMN yang diambil alih oleh Danantara gitu. Itu pertanyaannya. Nah, yang kedua terkait tadi skema investasi ke depan yang katanya akan berinvestasi di sektor swasta, terutama sektor SPN tekstil itu, apakah itu kami sebagai buruh bisa punya akses tadi ya untuk bisa mempengaruhi investasi? Misalnya nih, kita punya anggota perusahaan tekstil yang sedang mati sekarat ya. Terus apakah kita bisa tuh menyampaikan ke pihak Danantara, ini loh perusahaan kita yang memang perlu suntikan dana untuk revitalisasi mesin kah, untuk penambahan modal kah, dan nanti impactnya kepada kesejahteraan anggota itu mungkin nggak di situ. Padahal saya melihat susunan pengelola PBI ya, pengelola badan ini bukan kebanyakan kan dari pemerintahan itu. Ada kalau pengawasnya itu kan Menteri BUMN gitu kan. Ada komite pengawasnya itu kan yang ex officio, KPK, BPK, Polri, Kejaksaan. Posisi buruh itu di mana nanti kalau memang kita masuk ke situ gitu? Apakah ada usulannya? Kita ada kan Dewan Buruh di Danantara yang bisa memberikan masukan kebijakan tentang investasi ke depan. Mungkin nggak itu dilakukan oleh serikat pekerja, serikat buruh untuk bisa agar investasi itu, karena tadi Pak Joko menyampaikan setiap 1.000 triliun itu bisa menyerap 2 juta ya? 2.000 tenaga kerja gitu kan itu. Nah ini peran kita serikat buruh itu di Danantara bisa nggak masuk ke situ? Kalau saya melihat susunan pengurusan juga orang-orang birokrasi, pejabat-pejabat itu maksudnya seperti itu. Terima kasih, 2 pertanyaan aja. Terima kasih. Berikutnya silakan Ibu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
yang terhormat tentunya Presiden KSPI dan serta juga dengan DPP SPN dan kawan-kawan DPI dan DPC SPN yang hari ini hadir, dan juga narasumber serta moderator. Tadi sebenarnya ada dua pertanyaan tadi sempat juga ditanyakan oleh Bu Dadan, karena memang kondisinya kan tadi sama gitu kan, baik di Jawa Barat, Banten ataupun DKI yang saat ini hadir gitu kan, terkait bagaimana keberlanjutan sektor tekstil itu tuh sangat rentan sekali saat ini gitu kan, banyak sekali sektor-sektor tekstil yang tutup gitu kan, ataupun kemudian air dan sebagainya karena tadi adanya ketimpangan di sana. Dan kemudian tadi sempat disebutkan bahwa akan ada manfaatnya adalah terkait dengan revitalisasi dan gitu, bagaimana sampai sejauh mana gitu kan revitalisasi tersebut yang bisa dikucurkan oleh Danantara. Itu pertanyaan yang pertama. Kemudian yang kedua tadi juga tadi Mbak Dia Ayu Febriani ya Mbak ya. Iya, Dia Ayu Febriani. Biasanya itu lahirnya bulan Februari. Kalau lahir di bulan Februari biasanya cantik sama pinter biasanya. Iya. Pertanyaannya. Iya, baik. Kemudian yang kedua tadi kalau terkait dengan sektor, apakah Danantara tadi meskipun sudah ada sektor strategis tadi gitu yang disampaikan, apakah akan terfokus di sektor-sektor itu saja atau kemudian akan berkembang ke sektor lainnya gitu kan itu. Kemudian yang ketiga pertanyaannya untuk Mbak Dia, boleh minta nomor teleponnya dan bolehkah nanti menjadi sumber di seminar yang akan dilakukan oleh Provinsi Banten. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengen aja. Ya baik, masih ada? Masih ada? Yang lain atau kita jawab dulu baru yang lain? Oke, baik. Silakan Mbak Adia. Iya, selamat datang juga Pak Said Iqbal, Presiden KSPI. Pak, saya izin untuk menggantikan Mas Bima dari Serios di acara ini. Iya, untuk Mas Dadan, saya coba menjawab ya Mas. Sebenarnya tuh Nonton tolong tenang ya. Bisa mengendalikan diri. Cepat panggil Mas. saya Jawa Timur soalnya. Iya, jadi sebenarnya 16.000 triliun itu sebenarnya itu aset milik siapa sih gitu kan ya? Sebenarnya itu adalah aset pengelolaan manajemen asetnya punya BUMN. Mulai dari misalnya aset gedung, aset pengelolaan dividen, laba itu semuanya milik BUMN. Tapi kan di jelasan oleh Seskap tadi yang kemarin ada akan masuk 2.400 triliun ke Indonesia. Itu akan masuk melalui Danantara investasinya, walaupun PMA hanya tercatat 900 triliun kayak gitu. Nah, investasi yang dianggap sebagai oke, Pak Prabowo melawat ke luar negeri, membawa pulang investasi, itulah yang akan dimasukkan ke Danantara. Jadi otomatis kalau misalnya pemerintah sudah mengucapkan seperti itu otomatis investasinya juga akan dikelola di Danantara, PMA itu. Bukan semua invest money, karena itu ada bentuk fisik pengelolaan fisiknya juga untuk bangunan, untuk misalnya kayak M Block dan juga pos yang ada di Blok M itu juga aset Danantara, pos blok seperti itu. Untuk heritage itu juga terhitung sebagai aset dari 16.000 triliun itu. Terus yang kedua terkait SPN tekstil bisa punya akses nggak sih kayak gitu? Misal udah ada yang mau mati, dibutuhkan revitalisasi, mau kemana sih kayak gitu? Gimana caranya? Nah, sebenarnya kalau misalnya ada Danantara ya Mbak tadi datang, itu bisa langsung dikonsolidasikan. Tapi kalau misalnya kami sebagai NGO, sebagai think tank, kami ini akan masuk sebagai tim advokasi kayak gitu. Kayak kami datang sebagai tim misalnya sebagai serikat pekerja swasta yang meminta hak kami sebagai transparansi bukti kepada masyarakat kayak gitu. Dan mungkin bisa menghubungi
para narahubungan Danantara seperti halnya humasnya untuk minta dipertemukan bagaimana kita bisa mengkolaborasikannya agar kerjasama dan koordinasinya ini ketemu Pak di mana kayak gitu. Karena kan pemerintah itu kita tuh kan bukan negara oligarki maupun authoritarian yang pemerintah itu bisa bekerja sendiri yang hanya dalam oke, saya ngatur kalian semua. Kan dalam tata kelola organisasi atau governance yang baik dibutuhkan itu nggak hanya pentahelix, nggak hanya dibutuhkan masyarakat, DPR, pemerintah, tapi dibutuhkan juga masyarakat di dalamnya. Para serikat, buruh dan organisasi kayak gitu. Nah, bisa dijadikan tim advokasi untuk Danantara sendiri di sektor masyarakat dan juga buruh itu sendiri. Bisa dikomunikasikan ke humasnya. Untuk selanjutnya, apakah cukup Mas Dan? Terima kasih. Selanjutnya saya akan coba menjawab untuk Mbak Intan. Sejauh mana revitalisasi yang dapat dilakukan ya Mbak ke perusahaan swasta. Nah sebenarnya Danantara ini setahu kami itu akan mengajukan dua cara untuk revitalisasi. Yang pertama itu adalah co-investment atau joint venture. Tapi kalau misalnya Danantara ini melihat kalau perusahaannya itu udah mau kolaps gitu, kayaknya ini akan jadi co-investment, jadi direinvestasi ulang oleh Danantara. Tapi sampai sekarang ini belum ada roadmap-nya. Sama aja kayak MBG yang nggak punya roadmap-nya entah arahnya kemana kayak gitu. Iya, jadi belum jelas sampai sekarang. Nah ini makanya kemarin itu Selios itu sudah mengajukan tuntutan ke kejaksaan kalau misalnya kita tuntutan laporan keuangan transparansi Danantara. Karena pengelolaan aset sebesar 16.000 yang masuk ke Indonesia ini justru harus dituntut transparansinya agar Bapak dan Ibu sekalian dari tim SPN maupun dari Serikat Pekerja Nasional lainnya ini bisa menuntut di mana nih masuknya kita bisa ngasih rekomendasi atau ngasih hal-hal yang mungkin terlewat oleh Danantara. Itu butuhnya transparansi. Tapi sampai sekarang Mbak Intan sayangnya belum ada transparansi seperti itu. Jadi para peneliti dan juga think tank ini juga lagi mencoba untuk mengajukan ke Danantara untuk hal tersebut. Yang selanjutnya sektor strategis terkait bisa nggak sih sektor strategis itu lebih dari misal dari energi, industri hilirisasi pertambangan dan juga dari agriculture ini sendiri. Dan kalau misalnya kita lihat Astacita itu kan memang banyak ya Pak Prabowo tuh mau banyak sektor-sektor yang dikembangkan mulai dari tekstil, alas kaki karena kita tahu kan kalau misalnya hilirisasinya juga semua industri mulai dari otomotif itu mau dikembangkan. Nah, ini tidak menutup kemungkinan kalau misalnya nanti sudah ada advokasi nih, misalnya dari SPN sendiri ke Danantara, dibukalah ada sektor-sektor apa saja sih yang memang menyerap tenaga kerjanya banyak, tapi kurang diperhatikan dan butuh reinvestasi dari Danantara. Tapi itu Mbak, kuncinya adalah keterbukaan dari Danantaranya sendiri. Dan sampai saat ini kan kita masih menuntut keterbukaan itu, seperti itu. Untuk nanti kontaknya, saya bisa kasih langsung Mbak. Ada lagi yang mau bertanya? Kalau enggak saya nih yang bertanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dijelaskan terkait masalah investasi ya dari negara lain ke dari Indonesia. Pertanyaan saya gini, posisi investasi ke Indonesia itu apakah sharing profit atau pinjam atau bagaimana? Terima kasih. Baik Pak, jadi kayak investasi kayak misalnya kalau misalnya kita baca sekarang kan PSN-nya misal Wush kayak gitu, itu kan pinjaman ya Pak, pinjaman selama 30 tahun, bukan fresh money yang diberikan. Masalahnya investasinya ini bukan yang investasi langsung kayak gitu, tapi ini juga misal akan dibagi-bagi lagi kayak gitu. Bahkan saya sendiri pun nggak nemu di mana PMA 900 triliun itu akan kemana kayak gitu. Belum ada di BPS sendiri pun PMA itu memang sudah ada angkanya, tapi belum bisa dijabarkan bentuknya itu seperti apa. Apakah itu public private partnership atau kolaborasi pemerintah dengan swasta ataupun seperti apa. Karena kan dari Bappenas sendiri kalau misalnya investasi untuk PPP atau tadi kolaborasi pemerintah swasta itu baru ada sampai 2025. Tapi untuk 2026 ini belum ada seperti apa kayak gitu. Belum jelas. Iya. Jadi makanya kita menuntut keterbukaan tersebut kayak investasinya ini bentuknya seperti apa kayak gitu.
Terima kasih. Masih ada? Sayang banget nih narsum nih, bentar lagi soalnya mau harus take off ya ke bandara. Satu pertanyaan kayaknya gatel pengen nanya, boleh ya kalau kawan-kawan izinkan saya bertanya ya? Iya boleh. Pertama ini ya, saya baca ada referensi yang menyatakan bahwa salah satunya dengan penyertaan modal. Kemudian yang kedua terkait dengan pertama tentang ada regulasi referensi yang menyatakan bahwa proses investasinya sebagian melalui penyertaan modal negara. Itu saya minta tolong dijelaskan. Yang kedua bahwa ini kayaknya baterainya. Pak Sumi jalan juga jauh. Oke. Terkait yang kedua adalah tentang ini bahwa dan antara itu perubahan tentang undang-undang BUMN ini menjadi dua kan, perubahan kedua dan ketiga. Kedua tentang BPI dan Antara, perubahan ketiga tentang BPI dan Antara, perubahan keempat tentang Badan Pengelola BUMN. Itu mereka berbagi kewenangan. BP BUMN bicara tentang regulasinya, sementara BPI dan Antara tentang pengelolaan investasi. Nah, terkait ini ada kewenangan dari BPI dan Antara di situ dalam tata kelolanya ya. Itu mengatur bahwa dia berhak menghapus utang gitu. Ya, itu yang menggelitik. Bahkan ketika yang penting karena ada bahwa ini targetnya adalah tentang penyerapan tenaga kerja, sehingga investasi ketika diberikan dan itu juga returnnya rendah atau bahkan misalnya nilainya rugi, itu nggak menjadi kerugian negara. Nah, terkait beberapa hal itu, mohon penjelasan Mbak, apakah Celios menemukan sesuatu gitu? Karena kan ini menjadi ruang yang sangat rentan untuk dikorupsi. Sementara ketika ini dianggap kerugian negara, artinya akan menjadi ladang korupsi dan bisa prasmanan bersama. Nah, ini mungkin peran kita di mananya ini. Terima kasih Mbak. Iya Mbak Sumi, mungkin saya coba jawab dulu yang kedua ya Mbak, yang perubahan dan antara tentang BPI yang investasi. Nah, tadi kalau misalnya kita lihat laporan BUMN, contohnya saja investasi paling besar dari APBN ke BUMN itu paling besar ke Garuda. Garuda ini padahal BUMN dengan profit, nggak ada profit ya bahkan minus setiap tahunnya kayak gitu. Padahal mereka udah hijack dari Singapore Airlines sebagai dari jajaran CEO-nya kayak gitu. Nah, tujuan dari penghapusan utang ini memang akar biar dilihat sebagai berapa besar penyerapannya kayak gitu. Padahal kan tadi kalau kita belajar dari kasus dari Kemendikbudristek dari Pak Nadiem Makarim dan juga yang Tanihub yang dari BNI yang dipenjara 12 tahun itu karena merugikan kerugian negara, dianggapnya kerugian negara padahal tidak memperkaya diri sendiri. Ini kan adalah membuka celah-celah korupsi para pejabat kayak gitu. Kalau misalnya dianggap tidak dividen atau tidak menyatakan labanya, itu nggak apa-apa kayak gitu. Nah, ini ada sebuah kejanggalan atau anomali. Nah, makanya dalam laporan Celios, selain kita menuntut laporan transparansi keuangan, kita juga menuntut bahwa adanya BUMN itu juga harus berorientasi profit kayak gitu. Kalau dihapusnya utang, otomatis itu tidak selaras dengan apa yang diamankan APBN. Misal untuk penambahan penerimaan negara, di mana penerimaan negaranya kalau utangnya dihapus, labanya juga nggak dihitung, yang penting ada penyerapan tenaga kerja kayak gitu. Otomatis tidak ada laporan yang bikin investor itu prudence ataupun siap untuk menerima, oh saya yakin untuk mereinvestasikan atau melakukan investasi ulang ke Danantara. Kalau misalnya laporannya ini akan sia-sia dan bahkan nggak ada, dan penghapusan utang itu yang tadi Mbak, yang penghapusan utang di BPI Investasi Danantara itu sendiri yang memang ini terlihat anomali dan juga Celios ini sedang mengajukan keberatannya seperti itu. Untuk penyertaan modal negara, memang dibilangkan ini juga akan masuk ke penyertaan modal negara yang bukannya fresh money diberikan untuk sektor-sektornya langsung kan Mbak, tapi di penyertaan modal negara di BUMN terpilih
Nah ini juga sampai sekarang kan kita nggak tahu bagaimana indikator penyertaan modal negara itu yang diberikan melalui Danantara. Sampai sekarang belum ada indikatornya seperti apa, dan ini tadi 5 sektornya itu hanya sektor-sektor besar, sektor-sektor real yang besar, tapi belum ada spesifikasinya itu seperti apa. Waste to energy misal, energi seperti apa yang akan mereka sertakan modalnya melalui penyertaan modal negara itu sendiri. Sampai sekarang belum ada, dan ini juga yang dibutuhkan oleh teman-teman SPN. Kalau misalnya tadi tekstil, garmen kan juga masuk ke sektor strategis. Nah kalau misalnya penyertaan modal negara cuma dibilang seperti itu aja, Mbak, ini kan juga bingung advokasi ini masuknya akan dari mana kayak gitu, dan untuk apa kayak gitu. Kalau misalnya udah ketemu Danantara tapi Danantaranya juga belum punya roadmap yang strategis, kita bisa apa? Follow up-nya kemana kayak gitu. Seperti itu Mbak Sumi. Oke, terima kasih Mbak. Keren sekali. Mudah-mudahan kita bisa ada waktu lagi ya Mbak, minta untuk bicara lagi dalam seminar berikutnya. Kawan-kawan, karena Mbak Dina Ayunya harus Mbak Dia Ayunya harus lanjutin Dia Ayu Febrianti. Karena beliau harus segera ke bandara mengejar pesawat jam 3, jadi nggak juga. Oh ya jam 3, tapi yang siap. Bukan musir, tapi dia udah tadi ngasih kode. Ya, terima kasih Mbak. Kurang lebihnya kami